Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali di Kriya Matematika. Matematika itu mudah, asyik, dan menyenangkan. Di video kita kali ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Ada yang tahu seperti apa? Ayo, mari kita mulai. Teorema Pythagoras itu hanya berlaku pada segitiga yang bentuknya adalah siku-siku. Ingat ya, hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Bagaimana bentuk teoremanya? Bahwa sisi yang terpanjang, nah kita misalkan C, di mana sisi terpanjang itu sisi yang menghadap dengan sudut segitiga atau sudut segitiga siku-sikunya. Yang berhadapan dengan sudut siku-sikunya itu kita namakan sisi yang terpanjang, di mana C kuadrat itu jumlahan kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, untuk mencari nilai C-nya tinggal kita akarkan. Jadi untuk yang sisi terpanjang, saya ulangi, itu jumlahan kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Nah, kalau mencari sisi yang lainnya, itu ingat, nanti sisi terpanjang dikurangi, ya, dikurangi salah satu sisi yang lain. Oke, langsung ke contoh soal. Tentukan panjang X. Nah, ini kita tahu ya, segitiganya bentuk segitiga siku-siku. X di sini itu ternyata sisi yang terpanjang karena dia menghadap ke sudut yang siku-siku. Sehingga dalam aturan teorema Pythagoras, X kuadrat itu jumlahan kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Jadi 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. X kuadrat sama dengan 4 kuadrat itu 16, 3 kuadrat itu 9. X kuadrat sama dengan 16 ditambah 9, 25. Sehingga X-nya itu akar dari 25. Berapa akar dari 25? Akar 25 itu 5. Jangan lupa satuannya. Karena yang lainnya pakai cm, yang ini juga pakai cm. Bagaimana? Mudah ya. Jadi panjang X adalah 5 cm. Contoh berikutnya, tentukan panjang Y. Nah, ini kita tahu segitiganya siku-siku di sini ya. Nah, sisi terpanjangnya itu yang 17 cm. Sehingga untuk mencari panjang Y-nya, Y kuadrat itu sama dengan 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Kenapa harus dikurangi? Karena ini yang sisi terpanjangnya, yaitu 17. Y kuadrat sama dengan berapa? 17 kuadrat. Oke, kita yang belum hafal 17 kuadrat, oke, kita hitung di sini ya. 7 kali 7, 49, nyimpan 4, 1 kali 7, 7, ditambah 4, 11, 7 kali 1, 7, 1 kali 1, 1. Jumlahkan 9, 8, 2. Nah, 289 dikurangi 8 kuadrat itu 64. Jadi Y kuadrat sama dengan dikurangi 64, berapa? Ini 5, ini 2, ini 2. 225 itu Y kuadrat. Sehingga Y-nya itu sama dengan akar dari 225. Berapa akar dari 225? Oke, benar ya, itu 15, satuannya cm. Jadi panjang Y adalah 15 cm. Bagaimana? Bisa difahami ya? Bagaimana untuk mencari sisi terpanjangnya, itu kita jumlahkan sisi yang lain. Kalau mencari sisi selain yang terpanjang itu nanti kita kurangi. Berikutnya ada soal cerita. Budi menyandarkan tangga yang panjangnya 5 meter pada sebatang pohon. Nah, ini kita harus sudah bisa visualnya seperti apa ya.
Kita gambar. Tangga itu kan ini pohon. Nah, ini pohon ya. Nah, ini tangganya. Diketahui tangganya itu tadi panjangnya 5 meter, T-nya 5. Jarak ujung bawah tangga terhadap pangkal pohon. Nah, jarak tangga terhadap pangkal pohon itu ternyata 3. Berapakah meter tinggi ujung atas tangga dari tanah? Nah, yang ditanyakan ini ya. Tinggi ujung tangga sampai ke tanah. Kita misalkan X. Ya. X kuadrat sama dengan sisi yang terpanjangnya, siku-sikunya kan di sini. Jadi sisi terpanjangnya adalah 5. 5 kuadrat dikurangi apa ditambah? Karena dicari bukan sisi yang terpanjang, maka dikurangi. Dikurangi dengan 3 kuadrat. X kuadrat sama dengan 5 kuadrat 25, 3 kuadrat itu 9. X kuadrat sama dengan 25 dikurangi 9 itu 16. X-nya berapa? Kita akarkan. Akar dari 16 yaitu X sama dengan 4. Jadi tinggi ujung atas tangga dari tanah adalah 4, satuannya meter. Nah, ini jawabannya. Bagaimana? Mudah ya? Berikutnya, Ari menaikkan layang-layang dengan benang sepanjang 100 meter. Nah, ini ada Ari. Nah, ini layang-layangnya. Ini 100 meter. Ini Ari ya. Ini layang-layangnya. Jarak horizontal antara Ari dengan layang-layang adalah 60 meter. Horizontal itu kan yang lurus ya, bukan yang tegak, yang horizontal, yang sini. Jadi jarak Ari dengan layang-layang itu 60 meter. Nah, yang ditanyakan berapa tinggi layang-layang tersebut jika diukur dari tanah. Nah, ini yang ditanyakan. Saya misalkan X. Sisi terpanjangnya yaitu 100 meter. Jadi X kuadrat sama dengan 100 kuadrat dikurangi 60 kuadrat. X kuadrat sama dengan 100 kuadrat itu kan 100 kali 100. Nolnya ada sebanyak 1, 2, 3, 4. Dikurangi 6 kali 6, 36. Kita kasih 0, 2. Nah, X kuadrat sama dengan berapa? 10.000 dikurangi 3.600 itu 6.400. Jadi X-nya sama dengan akar dari 6.400. X-nya sama dengan 80. Jangan lupa satuannya yaitu meter. Jadi tinggi layang-layang jika diukur dari tanah adalah 80 meter. Soal berikutnya, sebuah persegi panjang memiliki panjang 15 cm dan lebar 8 cm. Ada sebuah persegi panjang, kita gambar ya. Ini sebuah persegi panjang di mana panjangnya 15, lebarnya 8. Yang ditanyakan berapa panjang diagonal persegi panjang tersebut. Diagonal itu ini ya. Nah, itu panjang diagonal. Saya misalkan X. Ternyata panjang diagonal ini, nah ini kan segitiga siku-siku ya. Ini 15, ini juga sama 15. Jadi X-nya itu sisi terpanjang. Jadi sisi yang lain kita jumlahkan. 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. X kuadrat sama dengan 15 kuadrat itu 225. Ditambah 8 kuadrat 64. X kuadrat sama dengan 289. Jadi X-nya akar dari 289 yaitu 17. Jadi panjang diagonal persegi panjang tersebut adalah 17 cm.
Sebuah bangunan berbentuk segitiga siku-siku. Nah, ada bentuk bangunannya segitiga siku-siku. Siku-siku di sini ya. Nah, panjang sisi miringnya 10 meter, sisi miring ini. Panjang alas 8 meter, ini alasnya. Nah, yang ditanyakan luas segitiga. Untuk mencari luas segitiga, kita ingat alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya kita tahu 8 meter, nah tingginya kita belum tahu, jadi kita cari dulu nilai tingginya. Nilai tinggi kuadrat sama dengan sisi miringnya 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Tinggi kuadrat sama dengan 10 kuadrat 100, 8 kuadrat 64. Tinggi kuadrat sama dengan 36, sehingga tingginya sama dengan akar 36, yaitu ketemu 6. Nah, setelah menemukan tingginya, tinggal kita masukkan alasnya 8, tingginya 6, dibagi 2. Bisa kita sederhanakan, 6 bagi 2 itu 3, tinggal 8 kali 3, yaitu 24. Bagaimana dengan satuan luas? 24 meter persegi. Jadi luas segitiga tersebut adalah 24 meter persegi. Berikutnya contoh soal yang terakhir. Sebuah segitiga siku-siku. Oke, saya gambar dulu biar mudah. Ini siku-siku di sini memiliki panjang sisi miring 13 meter. Ini sisi miringnya. Alasnya 5 meter. Yang ditanyakan berapakah keliling. Nah, untuk mencari keliling itu kan kita jumlahkan semua sisinya. Sehingga kita mencari dulu sisi yang ini. Saya misalkan T ya. T kuadrat sama dengan sisi miring dikuadratkan, yaitu 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Tinggi kuadrat sama dengan 13 kuadrat itu 169 dikurangi 25. Tinggi kuadrat sama dengan 144. Sehingga tingginya akar dari 144 yaitu 12. Nah, semua sisinya sudah diketahui, sehingga kita tinggal mencari keliling segitiga tersebut, yaitu 13 ditambah 5 ditambah 12. Hasilnya yaitu 20 meter. Jadi keliling segitiga tersebut adalah 20 meter. Oke, mudah ya pengaplikasian soal-soal cerita yang menggunakan teorema Pythagoras. Sampai di sini dulu. Jika masih ada langkah yang belum bisa difahami, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.